Shalom Bapak Ibu Saudara, bahwasanya kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Patut kita bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik, bahwasanya tahun 2020 sudah kita lewati dengan pertolongan Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan, bahkan dengan kuasa yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Saat ini tidak terasa kita sudah berada di minggu kedua bulan pertama di tahun 2021. Saya percaya bahwa di tahun ini penyertaan, perlindungan, dan kuasa Tuhan akan semakin nyata dan sempurna di dalam kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita bersyukur buat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam ibadah ini, Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan, perpuluhan, diakonia, dan juga persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkannya di nomor rekening yang ada di bawah sini. Saat ini mari Bapak Ibu Saudara kita mau berdoa untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau begitu baik, sangat baik bagi kami. Kami bersyukur sebab Tuhan, kuasa Tuhan begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau berdoa buat ibadah kami yang akan diselenggarakan secara online. Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau mengurapi setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. Engkau Tuhan urapi di dalam nama Yesus. Ketika kami mau mengikuti ibadah online lewat televisi, lewat laptop, bahkan lewat handphone kami, Tuhan akan memberkati setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus menguatkan kami dan akan meneguhkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah, kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, bahkan kami siap untuk kami diisi kembali dengan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap beribadah. Haleluya, amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Layaklah Kau Tuhan menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Layaklah Engkau Tuhan mendapatkan setiap pengagungan kami Tuhan. Kami hidup hanya untuk menyembah-Mu. Kami hidup hanya untuk menyenangkan Engkau Allah kami.
dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau layak Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Hanya Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Haleluya Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian kami. Engkau Allah yang layak menerima setiap penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak.
Shalom, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sementara ini saudara berada di rumah bersama dengan keluarga untuk mengikuti ibadah online. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema apa yang kamu cari. Firman Tuhan diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes
berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus, ia berkata, "Lihat, anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula berjumpa dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang pernah merasakan ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya. Ada sesuatu yang kosong di dalam hidupnya. Seperti ada satu ruang, ada satu ruang bagian di dalam hatinya, dalam hidupnya yang kosong, yang tidak bisa diisi oleh apapun atau siapapun. Atau mungkin seperti satu lubang di dalam hati seseorang, satu lubang dalam hati setiap manusia yang mungkin mengalami kekosongan, mungkin mengalami kehampaan, dan itu tidak bisa diisi oleh apapun, oleh siapapun, hanya oleh Tuhan. Sehingga sesuatu yang maksa untuk mencari hal-hal yang untuk mengisi kekosongan itu. Ada banyak orang berusaha untuk mengisi kekosongan-kosongan dalam hatinya. Seperti ada ruang hampa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan dalam diri kita ada seperti suatu ruang yang hampa. Sampai-sampai hampa itu dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Karena kehampaan hidup seseorang itulah. Ada banyak orang kaya, ada banyak orang sukses, ada banyak orang yang terkenal, tetapi mereka tidak bahagia. Mereka mencari kebahagiaan, mencari ketenangan jiwa, sampai-sampai mereka berganti-ganti keyakinan, berganti agama, berganti pasangan, pindah rumah satu ke pindah rumah yang lainnya, sehingga mereka mengalami kecewaan, dan akhirnya ada banyak juga mereka yang bunuh diri. Karena apa? Karena ada kekosongan di dalam jiwanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini adalah pencarian yang tiada akhir. Karena manusia tidak puas. Manusia-manusia, orang-orang yang di luar Tuhan tidak mengalami kepuasan. Mereka masih mencari dan mencari. Maksudnya itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa manusia telah pergi ke bulan. Karena apa? Karena keingintahuan, karena ingin puas, ingin mencari sesuatu yang berbeda. Saya mencatat di sini ada 2 orang yang luar biasa kalau menurut saya. Yang pertama adalah sikap perubahan Lewi atau Matius. Ketika Yesus melihat Lewi, Yesus mengatakan, "Ikutlah." Maka bangkitlah Lewi dan mengikut Yesus. Dan Lewi adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, yang dibentuk oleh Tuhan. Yang tadinya dia mungkin memenuhi hatinya, jiwanya, hidupnya dengan harta, dengan kekayaan, dengan hal-hal yang luar biasa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia tinggalkan semuanya dan dia mengikut Tuhan. Dan Tuhan memakai hidupnya. Dan Alkitab mencatat, dunia mencatat bahwa Injil Matius itu dibuat dan dicatat oleh Lewi. Dia adalah orang yang luar biasa, saudara-saudara, karena menanggapi panggilan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, "Ikutlah," maka dia bangkit dan ikut Tuhan. Sama seperti 2 orang muridnya Yohanes Pembaptis. Ketika dilihatnya ada Tuhan Yesus, maka Tuhan mengajak, "Ikutlah," dan mereka menjadi orang yang mengikut Tuhan dengan setia. Lalu yang kedua adalah orang yang kontradiksi, yaitu anak muda yang kaya. Anak muda yang kaya. Ketika anak muda itu di bait Allah, dia mengatakan, "Guru, aku sudah berbuat banyak. Aku sudah beribadah, setia, mengasihi Tuhan, berikan persembahan, berikan persepuluhan, berikan banyak dana untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan, dengan kemanusiaan." Lalu Tuhan mengatakan, "Jualah hartamu dan ikutlah aku." Saudara, perlu digarisbawahi,
dari perkataan Yesus kepada Lewi dan kepada anak muda yang kaya ini, yaitu perkataan, ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang yang mengikut Tuhan hanya dengan setengah-setengah. Karena apa? Karena masih ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang mengikat, sesuatu yang membelenggu, sehingga orang itu tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Orang itu tidak penuh sungguh-sungguh hatinya untuk Tuhan. Saudara-saudara, ketika Yohanes Pembaptis bersama dengan muridnya sedang ada di satu tempat, lalu Yohanes Pembaptis mengatakan, itulah dia anak domba Allah. Lalu saudara-saudara, ketika diberitahukannya kepada dua muridnya, maka dua muridnya itu mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat bahwa dua murid Yohanes Pembaptis itu mengikut Yesus, maka Yesus mengatakan demikian, apa yang kamu cari? Selama ini dua orang murid itu mengikut Yohanes Pembaptis. Mereka mencari apa? Tetapi ketika mereka mengikut Yesus, lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu cari? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk menutupi kekosongan hidupnya, maka ada banyak orang melakukan pencarian-pencarian. Saya tahu, saya yakin dan percaya dua orang murid Yohanes itu, mereka mencari Yesus dan mereka menemukan jawaban hidupnya. Tetapi masih banyak ada orang sampai sekarang ini, di dunia ini, masih mencari hal-hal yang lain untuk menutupi kekosongan, kehampaan jiwanya. Itulah namanya pencarian-pencarian dalam hidupnya. Yang pertama contohnya dengan materi, harta, kekayaan, kemilau, perhiasan, jasmani. Padahal Tuhan mengatakan perhiasan kita bukan yang jasmani tapi yang rohani. Lalu dengan kehormatan, minta pengakuan, jabatan, dan pangkat. Firman Tuhan katakan, janganlah kita gila hormat. Menghalakan segala cara menjadi orang yang terhormat dan dihormati oleh orang lain. Menjadi orang yang top, menjadi orang yang terkenal. Istilah sekarang di dalam media sosial dikatakan, mari kita viralkan. Wah, itu viral. Si A viral dengan ini, itu, dan sebagainya. Akhir-akhir ini ada banyak artis yang pamer jet-jet pribadi. Itu adalah kenyataan dalam hidup kita. Mereka pamer dengan jet-jet pribadinya. Sehingga ada seorang artis, karena dia rendah hati tidak mau mengungkapkan tentang kekayaannya, maka dia menyatakan statement, dan itu betul-betul menusuk hati orang yang memang membulinya dia. Saudara-saudara, itu biasa bagi setiap orang untuk pamer-pamer. Wah, pamer mobil udah nggak aneh, pamer rumah udah nggak aneh. Makanya ada istilah bilang, wah sultan, istilah sultan dan sebagainya. Nah, yang ini, para artis ini pamer jet-jet pribadi, saudara-saudara, luar biasa. Lalu orang mencari apa lagi? Dengan mencari membangun hubungan, sahabat, kekasih, membangun hubungan dengan pejabat. Lalu ada istilah gaya hidup sosialita. Apa itu gaya hidup sosialita? Yaitu gaya hidup yang mau bergaul. Saya bergaul dengan pejabat, dengan orang hebat, orang berpangkat, orang cantik, orang ganteng, orang kaya, dan sebagainya. Itu adalah minta pengakuan. Orang mencari hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ketika dua orang murid Yohanes mengikut Yesus, sementara Yesus mengatakan, kamu mencari apa? Tetapi mereka mengikut Yesus. Malahan ketika Tuhan bertanya kepada kedua murid Yohanes Pembaptis, apa yang kamu cari? Apa yang kau minta daripadaku? Apa yang kamu butuhkan daripadaku? Malahan mereka membalas dengan bertanya demikian, Guru, di manakah engkau tinggal? Wah, ini luar biasa. Saya diberkati saudara-saudara dengan firman Tuhan ini. Ketika banyak orang yang mencari sesuatu, ketika banyak orang yang mencari Tuhan, tetapi murid-murid Tuhan, mereka mengatakan, di manakah engkau tinggal? Mungkin saudara-saudara, dua orang murid Yohanes ini mengikut Tuhan. Lalu mereka mengatakan, di manakah engkau tinggal? Dan Tuhan memperlihatkan inilah tempatnya. Mungkin dua orang murid itu mengatakan, nggak jadi masalah, mau tinggal tidur di mana dan sebagainya. Mungkin Yesus dianggap sebagai manusia nomaden yang tinggal di satu tempat, pergi ke tempat lain. Tetapi itu yang tidak dicari oleh mereka. Padahal Tuhan mengatakan, apa yang kamu cari? Ada banyak orang yang ditanya oleh Tuhan, apa yang kamu cari? Tetapi dua orang murid Yohanes itu mengatakan, malah berbalik, di manakah engkau tinggal?
Aku ingin merasakan tinggal bersama denganmu. Aku ingin merasakan ngobrol denganmu Tuhan. Artinya bahwa murid-murid itu ingin lebih dekat dengan Tuhan. Ingin lebih intim dengan Tuhan. Ingin lebih mengenal pribadi Yesus itu sesungguhnya. Dan ingin tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang gambaran hidup tinggal dan hidup bersama dengan Tuhan, saya akan memberikan gambaran 3 hal. Yang pertama adalah Dia diam dalam hidup kita. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat ke-19 sampai 20 dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka Roh Kudus itu, Roh Allah itu tinggal di dalam hidup kita. Roh yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu ciri orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan dan tinggal dalam Tuhan adalah Roh Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Karena apa? Karena tubuh kita adalah baitnya Tuhan. Tubuh kita itu dipakai oleh Tuhan. Tubuh kita itu sudah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Dan semuanya itu harus dibayar oleh Tuhan karena dosa-dosa kita. Dan Tuhan mengatakan bahwa hargamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka kita akan memuliakan tubuh kita. Karena apa? Tubuh kita itu penuh kemuliaan Tuhan. Tubuh kita itu dipuaskan oleh Tuhan. Dahaga jiwa kita dipuaskan oleh Tuhan. Maka yang dia lakukan adalah memuliakan dan memuliakan Tuhan sepanjang hidupnya. Itu adalah gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua adalah hubungan kita itu hubungan yang esensial. Hubungan yang tak terpisahkan dan menyatu dengan Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat 18 dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dia adalah kepala gereja. Di situ katakan kepala tubuh. Apa artinya kepala tubuh? Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Tuhan Yesus adalah kepala jemaat. Dan kita adalah tubuh Kristus. Jadi antara kepala dan tubuh itu sesuatu yang menyatu, tidak terpisahkan. Itu sesuatu hubungan yang sangat esensial, yang sangat mendasar. Dan tidak bisa dipisahkan. Jadi apabila kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka ketika saudara ingin dipuaskan oleh Tuhan, saudara sebagai tubuh Kristus harus menyatu dengan kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menarik sumber kehidupan itu daripadanya. Karena Tuhan itu adalah sumber. Dia adalah kepala. Dia adalah kepala tubuh. Dia adalah kepala gereja, saudara-saudara. Menarik sumber kehidupan daripadanya. Dalam Yohanes 5 ayat 4-6, ini adalah ayat yang selalu saya singgung dalam beberapa khotbah saya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam khotbah-khotbah saya dua kali yang sebelumnya, saya menyinggung tentang hidup di dalam Tuhan. Kembali saya tekankan bahwa kalau saudara ingin hidup sukses, kalau saudara ingin puas dalam hidup saudara, kalau saudara selama ini mencari-cari sesuatu yang bisa memuaskan, yang bisa memenuhi hidup saudara dengan damai, sejahtera, sukacita, keberkatan, kelimpahan, dan kesuksesan, apa yang kita lakukan? Kita harus menarik sumber kehidupan itu daripadanya. Apa itu sumber kehidupan? Yesus mengatakan bahwa kita adalah rantingnya dan dia adalah pokok anggur. Jadi kalau ranting tidak menempel kepada pokok anggur, apa yang terjadi? Dia tidak akan berbuah. Akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Artinya tidak ada arti apanya. Tidak ada apa-apa. Ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan apa-apa. Setiap tahun begitu-gitu aja. Saudara-saudara, saya mau katakan jujur. Saudara belum bisa menarik sumber kehidupan itu daripadanya. Ambil, tarik sumber kehidupan itu. Minta, salurkan sumber dari kehidupan itu, yaitu Allah di surga.
Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Kita harus menarik semua sumber kekuatan, kuasa, kemuliaan, anugerah, berkat Tuhan itu dari sumbernya. Jangan dari dunia ini, jangan dengan kekuatan diri kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Dia adalah sumber, saudara-saudara. Bayangkan kalau namanya sumber air, banyak orang yang menyalurkan air masuk ke dalam rumahnya dan dipakai untuk mandi, minum, dan sebagainya. Yesus mengatakan, akulah air hidup, akulah roti hidup. Itu adalah sumber kehidupan, saudara-saudara. Yesus menggambarkan, aku adalah air hidup. Barang siapa yang mau datang kepadaku akan memuaskan. Bagaimana seorang wanita yang punya suami 6, berganti-ganti laki-laki, karena apa? Karena dia tidak dipuaskan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan, akulah air hidup, aku akan menyalurkan. Ketika aku menyalurkan air itu kepadamu, maka kehidupanmu akan diubahkan. Ketika aku berikan kepadamu roti kehidupan, maka aku akan diubahkan. Tahun 2021, saudara harus mengalami perubahan hidup. Saudara harus punya terobosan hidup. Saudara punya pencerahan sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Punya visi ke depan, punya mimpi yang hebat, saudara-saudara. Maka yang harus kita lakukan adalah menarik sumber kehidupan dari pokok anggur yang benar itu. Saudara-saudara, ketika muridnya mengatakan, di manakah engkau tinggal, Guru? Hal yang luar biasa adalah sikap dari Yesus, tanggapan dari Yesus. Yesus mengatakan, marilah dan kamu akan melihatnya. Undangan Yesus yang terbuka dan bersahabat luar biasa. Kalau ada orang mengatakan, saya mau tinggal di rumah kamu, boleh nggak menginap semalam? Oh silahkan, di sini kamarmu, nanti kita makan malam bersama, nanti kita nonton TV bersama-sama, ayo kita ngobrol, kita curhat dan lain sebagainya. Saudara-saudara, Tuhan itu adalah luar biasa. Dia membuka dirinya dan dia mau menjadi sahabat bagi semua orang yang mengikut dia. Karena Tuhan mengatakan, marilah dan kamu akan melihat. Saudara-saudara, kata marilah dan kamu akan melihat, ini hal yang hebat, yang luar biasa. Marilah tinggal bersama denganku dan kamu akan menikmati berkat-berkatnya. Mungkin Tuhan bisa katakan seperti itu. Lebih daripada itu, lebih dari perkataan marilah dan kamu akan melihat. Melihat apa? Melihat kemuliaan Tuhan, melihat berkat Tuhan. Marilah mendekat, maka engkau akan melihat kuasanya. Mari dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Akan berikan kelepasan, akan berikan pertolongan, akan berikan mujizat. Kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan, bagaimana kita mengalami pemulihan? Bagaimana kita mengalami kelepasan kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan? Hati Tuhan terbuka, tangan Tuhan terbuka ketika dia mengatakan, di manakah engkau tinggal, Guru? Hebat, saudara-saudara, luar biasa. Kalau kita ditantang sama Tuhan, kita kembali tantang Tuhan. Tuhan, di mana engkau tinggal? Apa yang saya lakukan, Tuhan, di tahun 2021 ini? Saudara-saudara, yang ketiga adalah ketika mereka ditanya oleh Tuhan, apa yang kamu cari? Lalu murid-muridnya mengatakan, Tuhan, di mana kau tinggal? Lalu mereka tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Lalu mereka merasakan anugerah Tuhan. Lalu mereka merasakan bahwa Yesus adalah sahabat bagi mereka. Yesus adalah Tuhan bagi mereka. Yesus adalah sumber segala-galanya. Dan mereka mengalami kelimpahan. Mereka mengalami kepuasan jiwa. Hal yang hampa itu sudah terpenuhkan di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Lalu mereka mulai mengatakan, kami menemukan Mesias. Kebenaran firman Tuhan yang ketiga adalah kami menemukan Mesias. Mereka mencari Tuhan, mereka tinggal menetap dan mengikut Tuhan, dan mereka akhirnya mengatakan, kami telah menemukan Mesias. Kami telah menemukan Tuhan. Kami telah menemukan sumber hidup manusia itu, yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan sang sumber kepuasan hidup, kehormatan, kemuliaan hidup manusia. Tuhan yang menerima kita apa adanya, mengasihi kita, menghormati kita, dan menerima kita apa adanya. Saudara-saudara, ketika salah satu murid Yohanes yang namanya Andreas, ketika dia terpuaskan jiwanya, karena dia mengikut Tuhan,
Tadinya dia mengikuti Yohanes Pembaptis, akhirnya dia mengikuti Yesus. Karena memang Yohanes Pembaptis mengarahkan mereka untuk mengikuti Yesus. Ketika Andreas mengikuti Yesus, ketika Andreas mengalami kepuasan jiwa, ketika Andreas menemukan apa yang selama ini dia cari-cari. Karena sesungguhnya yang dia cari bukan Yohanes Pembaptis, tetapi yang dicari adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu. Dan ketika Andreas berjumpa dengan Mesias, ketika Andreas berjumpa dengan Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia dipuaskan, dia diberkati oleh Tuhan, dan dia dimotivasi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Dampaknya adalah dia mulai bersaksi, dan dia mulai mengajak Petrus, saudaranya. Ayo Petrus. Dan Andreas mengatakan, kami telah menemukan Tuhan. Kami telah menemukan sumber hidup. Sumber kepuasan jiwa itu kami telah temukan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, apa yang sedang kita cari? Apa yang sedang kita cari? Amos 5 ayat yang ke-6 mengatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau saudara mau hidup, makanya ada istilah iklan mengatakan, bikin hidup lebih hidup. Udah hidup, lebih hidup lagi. Lebih bersemangat, lebih bergairah, saudara-saudara. Nah, kalau kita mencari Tuhan, bikin hidup lebih hidup lagi. Lebih bersemangat, lebih bersuka cita. Punya mimpi, punya hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa. Saudara-saudara, hari ini mari kita katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Malahan Tuhan menjanjikan demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Itulah janji Tuhan bagi orang yang mencari Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, mencari apa engkau? Sedang mencari apa engkau? Apa yang saudara cari? Tuhan mengatakan, inilah aku, tinggallah dalam aku, dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga saudara mengatakan, aku telah menemukan kepuasan itu. Aku telah menemukan sumber hidup itu. Aku telah menemukan kuasa dan kemuliaan itu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, marilah kita akan melihat suatu video yang dibuat hanya beberapa menit saja, tetapi video ini mendapatkan penghargaan bergengsi yang bernama Pulitzer. Video ini mengajarkan kita untuk tidak egois. Video ini mengajarkan untuk kita rela berkorban. Betapa bahagianya menolong orang lain. Mengalah bagi orang lain. Mari kita akan saksikan video ini. Dan saya berdoa agar Tuhan memberkati saudara dengan firman-Nya. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan menutup ibadah online ini dengan kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dan kekuatan serta penghiburannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.